Oke, pagi yang cerah. Tadi mau sedikit mendung. Iya, agak sedikit mendung. Kali ini masih di bilangan Bintaro ya? Bintaro. Sektor 9. Di sektor 9. Membawa seseorang yang kita buka dulu nih. Oke. Teman-teman, tetap di Asuh Nonton Ban. Salam Cimet. Jilatin mikrofon. Keselin ya, Sil ya? Ngeselin ya? Garing kan? Garing ya? Tai lu berdua. Dan ini sambil minum kopi. Tai. Oke. Kali ini gue bersama seniman. Iya, kalau dibilang seniman juga. Seniman juga. Tapi musisi juga. Musisi juga. Desainer juga desainer. Serba semuanya sih. Kita mengikutin dia tuh udah lama. Udah lama banget dari zaman kita kuliah, men. Dari zaman kuliah, dari zaman bandnya dia. Wah. Yang mengenal istilah fuck skill. Nah, itu sih yang jadi tuntunan saya sampai sekarang. Sampai sekarang, walaupun tidak punya skill, kita tetap pede. Karena ini. Langsung ini ada Sir Dendi. Sebenarnya pagi menuju siang nih. Sebenarnya namanya emang Sir Dendi atau siapa? Nama aslinya Dandi Ahmad Ramdhani. Oke, Ahmad Ramdhani. Namanya sangat ini ya. Artinya dalam gitu. Dandi Ahmad Ramdhani. Kok bisa dipanggil Sir Dendi itu awalnya gimana sih? Itu ini aja dulu pas nickname itu muncul pas bikin band si Teenage Death Star. Karena kan bandnya band luar biasa ya, maksudnya bukan kayak band-band biasa, dia nggak punya skill nggak apa, jadi semua orang harus punya nickname. Celakanya cuma saya doang yang mau pakai nickname sendiri, ternyata yang lain mah nggak mau, jadi ya udah saya aja pakai nickname. Biar dipanggil Sir. Ya, kebetulan sebagai vokalis mungkin harus lebih menonjol. Oke. Sir Dendi. Kita ngikutin Sir Dendi tuh telat sih kalau saya tuh ngikutin Sir Dendi di 2005 karena baru dapat pengetahuan musik dari luar gitu sih. Kan dia kan gedenya di Bali dulu sih. Jadi Bali. Musik-musik yang indie masuk ke Bali waktu itu cuma beberapa seperti kayak Close Head, kayak gitu, kayak Burger King, musik yang dark. Tapi saya mengenal Teenage Death Star. Itu berdirinya di tahun berapa sih kalau ngomongin Teenage Death Star ya? Teenage Death Star tuh sebenarnya 2001 lah. 2001 tuh mulai manggung kalau nggak salah di acara apa waktu itu ya, Poptastic pertama di Batu. 2001 pokoknya dibikin. Albumnya keluar 2008. Tapi manggung-manggung iseng-iseng itu udah, tapi sering kan jamming-jamming itu sebelum memutuskan gue harus bikin Teenage Death Star nih. Enggak sih, si Teenage mah gak direncanakan dengan sempurna, dalam artian untuk membentuk sebuah band tuh harus ada personil, harus ada apa. Kalau si Teenage tuh dibikin tuh pertama niatan saya sama si Alvin berdua. Oke. Untuk mengekspresikan naluri-naluri binatang yang ada di dalam diri saya dan si Alvin tanpa memperdulikan skill tadi. Pokoknya kita pengen bikin band yang di panggungnya rusuh aja pokoknya. Pokoknya nggak peduli lah mau penonton ngomong gimana, mau lagunya kayak gimana, pokoknya kita manggung aja. Nah itulah bikin si Teenage itu. Oke, tapi juga selain karir bermusik saya lihat sempat ngikutin karir Sir Dendi walaupun nggak saya telusuri sangat dalam ya. Sir Dendi itu juga seorang ini seniman, coy. Seniman. Dia bisa lo bikin karya-karya yang maksudnya nggak sifatnya nggak banyak. Bikin 1, 2 cuma laku. Gua kira ada yang beli lagi tuh Sir. Tidak bagus tapi laku. Nah, ciri khas intinya. Tidak perlu yang bagus. Maksudnya background Sir Dendi itu punya background seni rupa juga ya? Apa gimana? Ya dulu saya sekolahnya di desain produk. Kalau di desain produk memang di tingkat 1 diajarin semua ini ya. Basic keterampilan menggambar. Seni rupa desain kan biasanya basic di semester 1. Berarti goresan tangan Hendra gokil dong. Dari ya sebenarnya saya nggak merasa bagus ya, soalnya memang kalaupun punya skill tapi ketika masuk sekolah seni rupa tuh semua diajarin dari basic lagi, dari bikin lingkaran jadi baru belajar ngembangin teknik yang diajarin itu udah tahun-tahun keberapa gitu. Tapi produk tuh kejam kali Sir. Maksudnya dalam kita bikin tugas skate aja, kita bikin saya pernah lihat ya tugas-tugas yang anak-anak produk ya. Kita bikin satu skate, ibarat botol hadap depan, hadap samping, dimiringin gimana, kayak samping gimana, gokil tuh Sir. Ya sama kayak kita dulu kan. Iya, tapi lebih gokil produk coy. Dari semester 1. Padahal skill gambar gue jelek, tapi gue masih pede. Iya,
gitu. Intinya di semester 2 itu kamu mau lanjut apa mau mutung. Kalau orang Bali bilang menang di lagas. Kalau orang Bali itu kayak Pokoknya harus pede aja. pede aja gitu. Tapi gue waktu itu pernah nonton performance si Dendi waktu dia si Teenage main di Kuta kalau nggak salah tahun berapa itu ya? Kuta Karnival ya? Iya, Kuta Karnival. Iya. Gue inget banget itu. Itu pertama kali main ke Bali Nah, kan. gitu, Udah pertama dan belum main lagi sampai sekarang. Anjir. itu saya lagi ulang tahun tuh sir tanggal 25 Oh, tuh iya? kan. Pas tanggal 25 Oktober tuh main di sana tuh. Anjing si Teenage Destar Seru main sih itu, seru. di Kuta Karnival. Anjing gue mesti ke sono nih. Tapi saya nggak datang. Saya waktu itu lagi ngurusin pameran. Jadi doi doang yang datang. Seru sih, Mesti seru ada itu. satu orang yang itu. Kalau nggak salah stage-nya Ripkel apa gitu. Iya, style-nya Ripker. Waktu pas stage-nya Ripkel, anjing nih si Teenage Destar tumben-tumbenan keluar Iya, makanya. pulau nih gue pikir anjing gue Ada tawaran main, wah ya udah deh di Bali sekalian liburan. Belum pernah kita jauh-jauh. Ya paling jauh kayaknya manggung di Bali deh. Tapi Keluar Jawa. tetap dengan tadi prinsip fuck skill. Iya, pokoknya mah. dengan seadanya. Rame ya dulu rame. Oh, Capruk iya. kayak capruk Rame, dulu. oh yang penting rame sendiri aja dulu. Capruk dulu pokoknya yang penting. Masalah lain belakangan gitu ya respon dari penonton. Tapi kalau mau tanya sih ya, kesibukan sekarangnya apa nih? Sekarang sih bikin mulai ngedesain-desain buat merchandise si Dinesh. Fokusin atau- ya berarti? Nggak fokus, cuma ngisi waktu aja karena memang selama ini apa masih tetap banyak permintaan yang nyari merchandise, jadi ya udahlah bikin. Udah selain itu sih paling coba ngelukis lagi gitu aja, ganti-gantian. Bosen ini pindah ngerjain ini, pindah ngerjain gitu. Ngomong-ngomong sekarang rapi-rapi, baru cukuran lo kayak El. Ya, panas banget sekarang. Kita musim hujan, apalagi Bintaro, mataharinya ada 9 nih. Keadaan yang membuat panas ya. Keadaan sekarang Tapi kan bagaimana? saya selalu katakan di episode yang terdahulu, semangat tetap membara, tapi sayang dompetnya mulai meredup. Tong meredup. Iya, semua berpikir keras nih. Iya, aduh. Keadaan ini membuat Tapi kalau buat di pameran-pameran seni karya idealisnya Sirja di Sirja pernah memamerkan dari luar Indonesia nggak? Enggak sih, sebenarnya kan saya juga seniman tuh, saya kan bukan dari backgroundnya fine art lah, bukan wilayah seni. Saya tuh di dunia fine art tuh outsiders lah, yang cuman apa namanya seneng bikin suatu karya lukis dan kebetulan orang suka. Jadi memang bukan fokus untuk terus berkarya banyak pun untuk pameran segala macam, enggak. Jadi memang ngalir aja begitu. kalau lagi niat bikin. Bikin kalau ada waktu terus orang bisa buatin pameran gitu, ya udah kita pameran aja gitu. Oke. Kalau sekarang juga gue lihat di di Instagramnya si Teenage Destar juga si Randy sendiri udah mulai rajin mengupload merchandise. Iya. Itu ya ibaratnya masih Randy sendiri yang Ada berdua sih sama Firman drummer. karena kalau gue lihat nih band gimana caranya biar menghasilkan, tidak buang-buang duit mulu buat latihan. Nggak ada, si Dinesh juga nggak pernah latihan juga, nggak pernah. Oh, Terakhir latihan tuh 2010 apa 2011 gitu. Latihannya di panggung itu Iya, berarti iya, kalau iya. dapat panggung. Latihan main studio, latihan di panggung. Panggung. Kayaknya gue terakhir nonton Teenage Destar tuh waktu kayak di waktu di aspal yang di Bintaro ini Sir. Oh iya. Tahun lalu ya kayaknya itu ya. Saya terakhir nonton Iya, Teenage- tahun lalu. Tahun lalu. Kalau gue nonton waktu ini festival yang di mana namanya festival yang ada di apa sih namanya yang terakhir kemarin itu? Di Kemang bukan? Bukan yang di ini. Synchronize. Oh, Synchronize. Synchronize, Nah, ya. yang panggungnya kalian di bawah itu kan. Yang formasinya udah ada si Vincent itu Iya, kan. udah. Tapi si Dedi selain di Teenage juga saya lihat pergerakan untuk bersorok karirnya masih jauh terus. Balada. Balada deh. Baladut. Kita udah ngikutin yang Jakarta Motor City Gue single-singlenya. kira balad, ternyata balada. Tapi ini habis bikin ngeluarin single baru Sir ya? Ya kemarin mini album 19 Yang ada lagi Jurnal Risa. Jurnal Nah, Risa. Itu maksudnya Sir Dendi itu pingin mengangkat si Jurnal Risa itu gimana? Kurang serem atau gimana kalau di Nah, lagu itu- itu saya pingin ini. itu sebenarnya lagunya, karena saya senang nonton Jurnal Risa. Apa? Memang seru aja ngikutin, dan si kontroversi kan si Jurnal Risa itu soalnya ada beberapa orang percaya, beberapa Ada yang- orang nggak percaya. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, kalau saya kan kenal Risa dari dulu zaman dia masih vokalis Homogenik, Nah, dan memang tahu gitu dia memang punya six kelebihan. sense gitu ya. Jadi Kelebihan duit. sekarang jadi duit gitu. Oh iya benar, kelebihannya sekarang Kalau jadi duit. kalau kita nonton Jurnalisa kan mana penampakan
moltonya. Itu dia makanya di lirik lagu Junarisa itu liriknya. Mana bayangan-bayangan moltonya misalnya begitu. Tidak ada. Tidak itu. ada. Iya. Gimana kita bisa percaya? Nah, Sir, kalau dulu di Bandung ada istilah, kalau di kalangan anak-anak, si Denny sering disebut acong ya, bener nggak? Iya, iya. Kalau acong mah jebelan benteng itu gimana sih Mas Sir? Jebelan benteng itu apa sih? Biasanya itu tongkrongan di kampus. Jadi kalau anak-anak ITENAS nongkrong nunggu kuliah atau pulang kuliah itu ada beberapa tempat spot yang lumayan sering diramaikan itu di benteng itu namanya. Di benteng itu berbagai angkatan tuh bisa Nongkrong di situ. Nongkrong bareng di situ. Oh. Kita tuh sempet di teras juga numpang tidur numpang tidur di sana. di kampus. Iya, 1 bulan Sir. Di tempatnya anak ini interior. Oh iya, di TA, di tempat TA. Tempat TA, aku numpang molor. Gue juga dulu 6 bulan di kampus kok. Anjir. Sampai temenan nama ini, anak Mapala. Anak Mapala saya Impala Sir. Anak Impala di sana. Ya kalau turun nggak pakai tangga langsung loncat dari atas. Iya, iya, iya. Apokalips gitu, pusu ini orang-orang Ngeri, skill ngeri itu anak-anak. Apalagi kalau lu lihat anak-anak mesin tuh, wah garang-garang itu Sir kalau di tenas mah. Iya, mesin paling. Wah. Tapi kalau di Bandung sendiri Sir Dendi selain apa tadi seniman juga sekarang desain juga katanya interior merambah ke itu merambah ke Palu Gada. nggak di Bandung juga sih di semua tempat kayaknya. Iya, jadi itu sih juga kebenaran aja karena memang dulu kan pernah bikin project untuk reuse furniture jadi lama. Oke. Dibenerin, dirapihin, terus dikasih artwork si pintu-pintunya lah, ditacap gitu, terus dikasih artwork tapi bukan lukisan, bentuknya pahatan gitu. Terus udah dijual. Nah, orang lama-lama dari sekedar cuman beli furniturnya tiba-tiba minta diisiin satu rumah. Terus awalnya ya udahlah, saya mencium bau duit. iya, udah kasih aja, isi aja gitu. Tapi lama-lama kalau memang butuh urusan teknis, cari tim lagi, hire aja orang interior beneran, orang sipil, orang arsitek. Jadi kita kolaborasi aja. Iya, lebih ke arah mendirectnya doang kalau sendiri. Ya, lebih arah mendirectnya aja. Kalau bahasa kasarnya ini lebih ke arah apa namanya? Maklar. Maklar. Tapi berjalan Sir ya. Kenapa? Berjalan tapi Jalan. sempat berjalan. Karena kebetulan kan stylenya juga nggak terlalu ribet. Jadi gampang-gampang aja, tapi orang-orang yang selama ini sih klien-klien pada suka. Jadi ya udah, dan karena sebagian besar hasilnya tuh jadi kalau keinginan klien tuh cuma 20%, 80% tuh keinginan saya gitu. Jadi ini mah enak aja gitu, kerja ini mah enak. masterpiece saya ini. Kalau kamu tidak mengikuti saya tidak akan terima uang kamu gitu. Gitu aja pokoknya. Sorry. Kalau nggak jadi nggak usah. Diralat uang tetap diterima. Satu, gue pengen nanya. Dia bikin sempat lagu Anggur Merah. Anggur Merah. Nah, itu yang fenomenal tuh. Ya, meledak sampai sekarang. Maksudnya terngiang-ngiang di generasi kita sampai sekarang. Padahal kita nggak suka minum anggur ya. Nah, tapi kita terus begitu mendengar lagu itu masa sehebat, se-ektik di lagu Sir Dendi. Nah, itu ceritanya gimana Sir bisa mencetuskan? Si Anggur Merah kan sebenarnya waktu itu banyak orang tuh cari pelampiasan stres ya, terutama anak-anak muda lah yang galau. Itu menceritakan di kehidupan Sir Dendi lalu atau saat ketika jadi emang melihat fenomena itu? Fenomena banyak lah, orang-orang keracunan oplosan di beberapa daerah lah. Kan melihatnya jadi ternyata nih orang tuh minum, anak muda tuh butuh buat cari identitas lah atau cari pelampiasan yang murah gitu. Nah, yang paling murah untuk mabok dan legal tuh ya si anggur itu. Soalnya kita di Bali minumnya arak biasanya. Iya, Mas. Karena kalau di sini dijual arak sih pasti larinya ke arak. Oh begitu. Tiap hari mataku merah. Terus sama ini. Karena marah. Satu lagu lagi yang gue denger itu yang kayak keresahan jiwa doi. Apa itu? Itu Jakarta Motor City. Oh, itu kayak awal nggak tahu sih kalau menurut si Dendi gimana itu keresahan jiwa apa gimana? Jakarta Motor City itu dulu kan pindah dari Bandung ke Jakarta 2004, memang kerja kemana-mana tuh naik motor, jadi itu setengah pengalaman, ya hampir pengalaman pribadi saya lah di Jakarta naik motor. Terus ternyata makin di sini makin chaos aja gitu jalanan di Jakarta. Gue baru pindah ke sini, Sir. Gue sakit seminggu anjir gini amat di Jakarta. Parah dulu tuh. Wah, Sir.
Iya, 2004 tuh pindah tuh, gue pertama pindah tuh naik motor tuh harus lengkap, sarung tangan, masker, belum mesti masker, harus pakai masker, jaket. Nggak bodo amat panas, tapi memang ya harus gitu. Ya secara Bandung kan Dingin. daerahnya dingin, gimana masuk Jakarta tiba-tiba dari kulkas langsung masuk penggorengan, gimana Ya. sih Om? Wah, Gue pertama-tama waktu masih main, belum tinggal di sini. Style gue masih pakai celana pendek, pakai helm biasa biasa. main kayak di Kuta bangsat. Ya, dia kata copet sir, paling sir gitu, nggak cocok. Muka gue dekil-dekil debu, gitu, anjing begini amat. Nggak bisa di sini, parah di sini. Anjing. Nasir, saya pengen nanya nih, kalau buat Sir Dendi sekarang ini ya, ini di bidang Sir Dendi kan menggeluti menggeluti yang namanya tadi seni rupa dan segala macam. Ya. Itu kalau buat di seni rupanya udah bisa menghasilkan duit yang layak belum sih buat hidup yang layak buat para senimannya ataupun buat para perupanya atau buat Sir Dendi? Dunia seni rupanya atau sayanya? Dunia seni rupanya kan Sir Dendi kan terjun juga di seni Oh, rupa. iya, iya. Kalau Menurut kacamata Sir Dendi kan Sir Dendi. sudah melakukan ininya, Nah, terjun di bidang itu. sebenarnya bisa, cuman balik lagi ternyata bagaimanapun juga kalau mau jadi mata pencaharian ya memang harus punya strategi lah. Bukan maksud strategi ribet-ribet, tapi harus punya rencana juga, misalnya bikin terus ya udah nih dijualnya kemana, sama siapa, kapan, harus langkah-langkah promosinya kayak gimana itu sebenarnya ada juga, cuman yang paling sederhana sih sebenarnya kita harus berada di lingkungan yang tepat aja, maksudnya tepat untuk circle yang jadi nggak perlu target muluk-muluk ini saya harus terkenal seluruh Indonesia atau saya harus pameran di sini, kalau enggak, yang penting Berada di circle yang tepat. circle yang tepat di orang yang kira-kira suka dan mau ngeluarin duit untuk beli karya kita. Contohnya seorang ilustrator. Ya. Seorang ilustrator nggak usah di majalah yang gede, cari aja misalnya majalah temen, webzine ya temen, atau misalnya dijual jadi bentuk desain clothing. Ya. Oke. Apapun itu bentuknya, itu tuh karya gitu. Apapun aplikasinya ya. Apapun aplikasinya tuh itu sebuah karya dan bisa dimulai dipikirin untuk dirubah jadi duit itu ya hal yang deket aja gitu, ke teman. Tapi kalau menurut Sir Dendi tuh idealis tuh bisa jalan nggak sih? Bisa maksudnya kita bisa terapin plak idealis kita terapin di dalam satu karya kita, karena kan kita kalau ngomongin di industri kan kita ngomongin demand, permintaan kan, otomatis kita Jadi kita tidak bisa memaksakan kemauan kita. nah kalau Sir Dendi selama ini gimana? Maksudnya kalau aing mah kumaha aing lah, kalau ibaratnya kalau Sir Dendi kan saya bikin seperti ini ya mau terserah, nggak mau ya udah. Kalau menurut Sir Dendi gimana? Kita mesti mengikuti selera pasar atau idealis gitu? Sebenarnya kalau zaman sekarang mah ya kompromi, maksudnya kita mengorbankan sesuatu tapi kita juga harus dapat sesuatu. Misalnya saya ngambil klien otomotif misalnya, atau klien-klien yang sebenarnya nggak terlalu suka, ya itu saya korbanin, tapi kita harus dapat dapat duit untuk modal bikin karya selanjutnya gitu. Jadi memang harus kompromi. Atau misalnya jadi bikin ilustrasi di majalah gratis dulu nggak apa-apa, tapi nanti ada nama saya munculin di situ. Ada watermark ya. Ada gitu-gitunya lah. Jadi bisa kompromi dulu dengan tujuan berikutnya bahwa kita dapat sesuatu, nama kita jadi branding lah. Apa kalau sekarang ini kan ibaratnya batu bata dikasih tulisan Sir Dendi udah laku, ibarat kayak suku sayangan udah kayak susur ya. Batu batanya Sir Dendi nih kasih judul keresahan gue itu kan udah laku kan. Untuk menuju proses supaya kita terkenal dulu kan memang harus ada ini. Iya, itu prosesnya memang ribet lah. Kan saya juga mulai lumayan lama dan semua udah dicobain lah, pahit buruknya semua udah dapat. Berarti awal memulai untuk pekerjaan itu Sir Dendi mesti mengikuti selera pasar dulu ya berarti? Enggak sih, kalau saya kebetulan enggak terlalu. Ada beberapa artinya kalau ngikutin selera pasar, mungkin waktu itu saya freelance ilustrator. Jadi saya harus menerjemahkan tulisan orang ke dalam bentuk visual. Jadi saya kan ngikutin dia kan maunya apa. Tapi tetap pada akhirnya sih karyanya terserah gambar saya, tapi artinya saya dapat sesuatu dengan ngikutin briefnya mereka. Ya saya sih nggak masalah selama karyanya saya masih seneng, selama bisa menghasilkan sesuai sesuai untuk
tujuan bikin karya selanjutnya. Itu tadi di bidang Oke. seni rupanya tadi ya. Aku mau tanya nih, Sir. Kemarin sempat gue tanya sama Ale juga sih. Fenomena original is dead. Nah, apakah menurut Sir Dendi itu benar nggak sih? Sebuah original itu sudah tidak ada. Karena kita di sini sih, tren itu desain itu berulang dan berulang dan berulang. Jadi kalau ibaratnya kita bikin gelas, ya udah kita tinggal ngopi aja. Kita tinggal ngopi untuk bikin gelas yang lain. Tapi sebenarnya pattern gelas itu udah ada. Jadi kamu tidak membuat hal baru itu. Kamu cuma ngikutin yang ada. Oh, sabar dong, lu jangan sampai droplet lu, sabar. Ini orang udah berumur, lu jangan kencang-kencang, boy. Pantesan bau minyak cap kapak. Jadi fenomena original is dead itu menurut Sir Dendi itu gimana? Kalau menurut dari kacamata Sir Dendi sendiri. Nggak ada lah si original tuh yang nggak ada lah di dunia ini. Semenjak satu penduduk sebuah daerah bertemu dengan satu penduduk daerah lainnya itu udah nggak ada yang original. Dari zaman dulu, sejak zaman pedagang Persia datang ke Indonesia, membawa pengaruh-pengaruh lewat musiknya, agamanya, bajunya, Karpetnya. makanannya apa segala macam itu udah nggak ada yang original. Jadi jangan terlalu dimasalahin. Sebenarnya balik lagi sekarang sih gimana kita bisa naruh signatur kita sendiri ke dalam karya kita gitu. Original tuh balik lagi ke apa yang bisa kita tawarkan ke orang lain gitu dalam karya kita. Oke. Menurut kacamata Sir Menurut Dendi. kacamata saya, Kan bebas, Bebas kan namanya Bebas. beropini. Nah, kalau seorang Sir Dendi muda tuh dulu gimana sih? Berantakan kalau orang sosok seperti saya melihat Sir Dendi, wah ini masih mudanya kacau nih badannya. Wah. Soalnya udah 6 biji gitu ya. Soalnya sekarang badannya udah berisi. Oh iya. Dulu pasti mudanya kan waktu klipnya yang mana itu? Isanot masih kurus badannya. Asal kan? Absolut. di Jen Terror. Oh. Nah, Itu masih kurus. Sekarang udah berisi. Nah, di era-era itu muda tuh Sir Dendi tuh gimana? Lebih ke tipe anak yang wah saya belajar apa gimana? Anjing belajar. Enggak sih. Jadi gue kuliah juga agak lupa lagi sebenarnya apa yang dipelajarin dulu, soalnya tujuannya main tuh dulu. Kalau dulu tuh main tuh nggak ada bersosialisasi tuh belum ada internet kan, belum Ya. banyak masuk, jadi benar-benar harus ketemu gini lah, Iya. ketemu. Semakin sering main lu semakin banyak ketemu orang, lu semakin banyak dapat pelajaran tertentu lah, atau referensi visual. Misalnya gue main ke tempat anak Pure Saturday, gue jadi tiba-tiba tahu referensi musik pop dari mereka, atau main ke tempat anak-anak Burger Kill, atau main ke tempat anak-anak Upan dapat referensi musik-musik ini, visual gitu. Jadi memang zaman dulu tuh gue pikirannya pokoknya main aja, ketemu ini pokoknya. Jangan sampai belajar menghalangi aktivitas main. Iya. Belajar itu karena memang cuman apa Iya. ya teori aja sih, dapat teori. Ya emang harus kita belajar karena kita sudah bayar. Kalau kita belajar kita sudah terlanjur bayar. Nah, kalau menurut Sir Dendi di era Sir Dendi dulu waktu masih muda atau di sekarang ini lebih enakan mana kalau menurut di zaman dulu apa di zaman sekarang buat berkarya kah ataupun buat mengakses musik kah tuh gimana kalau menurut? Kalau dari kemudahan akses informasi terhadap semua ilmu pengetahuan sih mudahan sekarang ya. Iya. Lu dapat mengakses apapun referensi ya. musik apapun Oke. karena ada internet, sosial media apa segala macam lebih cepat sekarang. Cuman jadinya sekarang terkesan orang tuh terlalu gampang, terlalu jadi cepat. Karena terlalu gampang tuh orang jadi cepat mudah puas lah dalam bikin karyanya. Misalnya bikin lagu, sekarang mah bikin gejreng upload, begitu ada komen apa jadi sensitif, Ya, jadi baper. kalau dulu kan mikir banget nih, udah bikinnya mikir, begitu harus ngedengerin ke orang juga mikir ini gimana caranya gitu. Jadi mentalnya lebih teruji zaman dulu sih, Karena serba keterbatasan itu ya. Keterbatasan. terus jadi gini, ada beberapa yang muncul, misalnya mentalnya lebih kuat karena kita udah bikin susah-susah zaman dulu tuh ya, Iya, terus iya. ngasih denger orang susah, jadi begitu ada komen negatif tuh nggak dianggap, udah. dengerin lu, gua yang susah, Iya. bikin karya mah terserah gua aja lah, gua nggak akan dengerin lu gitu. Gua nyebarin demonya udah ke radio Iya, gitu. udah Manual. susah kan, gua ngapain gua mesti dengerin lu gitu, gua nggak peduli deh, yang penting gua bikin karya gua rilis gitu zaman dulu. Percaya diri. Intinya. Percaya diri. Ngomong bahasa Inggris udah mau lupa apa nama bahasa Inggrisnya percaya diri apa sih? Ya, rugi banget soalnya kalau terlalu banyak
pikirin ya urusan karya kita bagus atau enggak. Terlalu banyak mikirin pendapat orang, habisin waktu sih. Itu masukan perlu, tapi buanglah yang jelek-jelek. Iya, perlu. Kita perlu dapat perspektif dari orang, tapi jangan juga jadi kita nggak berkarya gitu. Oke. Terus apa lagi yang lo masih penasaran nih? Oh, kayaknya kalau dari pertanyaan teknis sih kayak sih udah dari tadi ya. Gue pengen tanya ini di era apa namanya? Ini kan ngomongin pandemik nih ya, nggak bosan-bosan saya nanya. Soalnya saya mau menanyakan. Setiap edisi pasti Saya selalu menanyakan karena ini, ini yang menyebabkan kacau balau dunia persyaratan nih. Pemasukan jarang, pengeluaran banyak, pemasukan jarang gitu ya. Nah kalau buat di pandemi ini, Sir percaya nggak sih ada virus ini dari Sir Dendi pribadi? Wah, saya nyapa dulu ini Siap. punya Oh. temen Dayal nih yang punya bos ya. Om pinjam tempatnya sebentar ya. Oke. Kalau dibilang nggak percaya, Ini ada? buktinya ada di mana-mana. Jadi sebenarnya ini balik lagi ke sikap kita aja, karena informasi kan bisa masuk dari mana aja. Sekarang mah tanggung jawabnya ada di kita sebagai individu aja, memfilter informasi dengan budi pekerti kita Siap. dan realitas di lapangan. Oke. Jadi orang sih bebas percaya nggak percaya bebas, tapi yang penting tuh kita mesti punya sikap, baik sikap percaya atau sikap tidak percaya, nggak masalah. Tapi pada kenyataannya memang Ini ada. ini ada. Soalnya kan sekarang kalau gue lihat orang-orang sekarang kebagi 3. Oke. Percaya ini berbahaya, tidak percaya sama sekali, percaya tapi ini tidak seheboh itu. Kalau gue lihat fenomena sekarang, dan juga orang sekarang juga kebagi 3 lagi. Apa banyak baginya sih itu? Bagi 6 berarti. Yang diserang sekarang ketiga, mental, ekonomi, dan juga mental, ekonomi, satu lagi apa nih? Dompet. Bukan namanya keuangan, Kesehatan, dan juga mental. Nah, kesehatan jadi ada kesehatan fisik sama kesehatan mental. Dan sekarang udah mengarah ke mental sekarang, orang sudah mulai bosan. Iya. Sudah semakin lama soalnya. Iya, ya pasti banyak sih dampaknya. Makanya kita harus punya sikap gimana menyikapi ini, karena memang nggak bisa diam aja gitu. Antara lu harus tetap hidup, menjalani hidup, bergerak dengan berbagai trik-triknya lah. Apapun itu, itulah. Apapun dilibas. Iya, sambil tetap lihat informasi gitu, baca. Oh ini teh gini udah sampai selesai. Karena memang dibilang nggak ada juga ada gitu. Jadi ini kita harus benar-benar bisa bijak aja menyikapinya gitu. Oke, ke depan Sir Dendi apa proyek-proyek yang belum dijalankan kira-kira yang bakal dirilis waktu dekat ini? Mungkin single lagi mungkin atau? Ya kayaknya si solo album nih mau dibikin lagi beberapa lagu, cuman biasalah masih menunggu hal-hal yang nggak tahu gua nunggu apa sih. Menunggu hal yang lain-lain. Sambil bikin menunggu hal yang lain-lain. Menunggu waktu. Menunggu waktu. Iya, menunggu waktu. Biasanya kalau udah kepepet baru bisa Berjalan. Oke. Lu apa Karena saya? kan sekarang tabungan masih ada. Oke. Jadi malas untuk berpikir kreatif. Kalau sudah mulai tergerus. Gua mesti kere aktif deh. Tapi harus ini nih band-band, semua band kan kena imbasnya. Iya. Kalau gue kan sebenarnya mau teenage mau band solo tuh juga manggungnya nggak terlalu kenceng lah. Jadi gue suka ya mikirin ini band-band yang memang ngandelin dari manggung itu. Gimana sih solusi mereka gitu. Itu yang beberapa kali diajak diskusi sama band-band lain ya, memang solusinya mungkin ada beberapa udah ngejalanin mulai online live. Iya. Live. Ya itu juga perlu dilakukan sih karena pasti masih banyak juga fansnya pada nungguin tuh. Iya, tapi kadang-kadang nggak tahu sih kalau saya disuruh nonton berbayar Beda ya, gitu. ininya ya. Aduh, Sir kayak nonton YouTube Sir, gimana sih Sir gitu. Jadi ibaratnya kalau gue lihat kemarin kan ada sekarang fenomena baru kan ya, ibaratnya konser live. Iya, Kita nonton virtual. berbayar virtual kan. Itu kayaknya gimana ya? Itu cuma mengobati rasa kerinduan doang, tapi kan sasarannya nggak bisa kena semua dapat. Iya. Kalau saya rasa sih. Paling cuman 5-10 menit Iya. lah senengnya kali. Jadi habis itu, Sisanya sih gitu. Tapi ya bagaimana lagi daripada nggak sama sekali nggak bikin acara tapi sama itu sekali. usaha lah namanya. usaha. Yang penting ada. Ikhtiar. iya. Tawa itunya. Tetap berusaha walaupun sedikit sia-sia. Iya. harus dicoba. Keren. Terobosan baru. Terobosan baru mau nggak mau sih Oh. harus seperti itu.
Ada yang juga lagi mulai merancang seperti nonton konser tapi sifatnya kayak drive thru gitu sih. Kan balik lagi ke zaman dulu kan. Iya, mungkin sebenarnya mungkin mereka juga sedang uji coba, sedang proses. Nantinya mungkin bakal biasa lagi, tapi mungkin pelan-pelan dicoba online tanpa penonton, dicoba ada penonton tapi jarak jauh. Nanti step berikutnya dicoba ada penonton tapi jarak. Jadi ya mudah-mudahan ini proses menuju ke kayak zaman dulu lagi gitu. Soalnya yang kita butuhkan sekarang ini bukan era new normal, tapi true normal. Iya, balik ke normal lagi. Jangan sampai new normal tuh lebih ke arah waduh gimana susah saya kelebet Susah. True normal yang kita butuhkan, men. Semoga Bisa lewat lah, bisa sih. Karena kemarin fenomena di Bali, kalau tempat kita ini gede ya, di Bali tuh kan sektor pariwisata kan. Itu ngaruh banget ya. Wah, mati sir. Wah, waduh, Kasihan teman-teman, dan juga banyak fenomena yang ini banyak banget yang suicide glam. ya karena terhimpit sir, jadinya banyak terbentur dana. Iya, iyalah. Di umuran seperti kita ini kan udah banyak yang mulai mengambil rumah, punya keluarga baru. Iya, benar. Saking tekanan mungkin kita nggak tahu pressure dari segala macam aja dia untuk memutuskan untuk suicide glam. Pakai baju terbaiknya. Bukannya mungkin astagfirullahaladzim. Tai banget lo. Hati-hati, maaf. Digebukin sama keluarganya. Maaf. Ya semoga kita kuat aja di. Kita kuat aja. Iya, sekarang udah mulai ini kan dibuka lagi tuh beberapa. Sudah dimulai. Tapi kemarin ditutup kesana. untuk domestiknya dibuka, tapi untuk yang Internasional internasional masih ditutup. Oh, gitu. Bahkan juga ada beberapa teman yang bekerja di ini ya, kapal pesiar ya. Yang kemarin juga sempat mengambil keputusan yang pendek. Pendek ya. Jadi kalau di sekarang kan kalau di kapal pesiar kan nggak bisa mengambil mengambil tamu sir ya, nggak mengambil penumpang kan nggak boleh kan. Jadinya kapal itu terombang-ambing di tengah aja sir. Bersandar cuma bersandar tapi tidak boleh Nggak bisa turun ya? Nggak bisa turun. Jadi gaji pun nggak ada income. Cuma dapat kayak konsumsi aja selama beberapa bulan nunggu kan sandar kan nggak boleh turun kemana-mana ya. Jadi mesti di tengah-tengah ya. Seperti ini Flying Dutchman. Dikutuk. Kasihan ya. Parahnya kemarin ada salah satu teman tuh mungkin berpikiran pendek atau gimana loncat sih. Oh ya? Ya semoga sampai sehat-sehat lah sampai Bali. Kalau saya lihat fenomena itu yang saya omongin tadi seperti Flying Dutchman, anjir dia boleh turun ke darat. Iya, iya benar juga ya, baru kebayang deh orang-orang yang kerja di laut memaksakan diri, ya kabur gitu kan istilahnya kan, dia loncat kabur. Bukan mau suicide sih. Wah, gokil. Mau suicide kabur. Gue pikir mau kabur. Bukan. Mencoba untuk suicide. Mengambil jalan pintas, shortcut. Mungkin pressure-nya tinggi kali ya untuk berangkat kan mesti membutuhkan modal. Iya. Sedangkan gua pulang tidak ada pemasukan. Iya, benar. Mungkin ya kan kita nggak pernah tahu yang namanya tekanan. Iya sih, mudah-mudahan sih. Beberapa kemarin temen juga jadinya karena ribet kalau mau pakai pesawat, beberapa lewat jalan darat, bawa mobil ke Bali. Iya. Atau teman saya yang di Bali mau ke Jawa bawa mobil. Langsung jalur pribadi aja. aja. Soalnya kalau sekarang kan kalau buat naik untuk naik kendaraan umum atau fasilitas umum kan mesti banyak tes. Ada ininya, segala tes rapid test kemarin. Ya, yang kita jangan dibahas nanti kita di penjara. Jangan seperti kasus ini influencer kita yang ada di Denpasar, di Bali. Kita bagus tuh, kita berharap kasusnya cepat selesai. Kalau menurut si Denny gimana? Jangan di penjara, ibarat musik kan dia salah satu musisi ibaratnya. Kalau kacamata si Denny, apakah dia pantas sih nggak sih berteriak-teriak membela bahasan yang di luar konteksnya sebagai musisi? Apakah musisi itu nggak boleh membahas selain di luar konteks ininya dia lagu-lagu ataupun nggak boleh berteriak-teriak membela menyuarakan kepentingan masalah sosial, masalah politik. Kalau menurut Sir Denny gimana sebagai musisi? Kalau saya sih lebih khawatirnya gini, kalau untuk substansi apa yang dia bilangin itu mungkin bolehlah dipermasalahkan karena itu bisa benar bisa enggak, itu perspektif beberapa orang juga kan beda-beda ya. Substansinya sih bolehlah dipermasalahkan, tapi untuk hak dia untuk bersuara itu yang jangan sampai dibungkam. Oh, kita lebih ke arah ininya ya, lebih ke arah yang disayangkan hak untuk dia bersuaranya. Hak untuk bersuara, karena kan juga undang-undang atau hukum yang
yang membuat beliau terjerat juga kan sebenarnya masih bisa didebatkan Oke, gitu. pasal yang Pasalnya, yang lagi tadi bilang pasalnya pasal karet. pasal karet. Jadi kalau substansi ya mungkin lah boleh diperdebatkan, tapi kalau hak untuk berbicara sih jangan sampai dibungkam gitu. Takutnya suatu saat lagu Jakarta Motor City ya, bisa dipermasalahkan. Kamu menghina Jakarta kota macet gitu ya. Kan mungkin aja bisa kan Iya. ya suatu saat kan. Iya. Kamu kenapa menghina saya pakai sorban? Nah, Kayak gitu. gitu. Tapi itu keren, men. Itu keren, men. Hak bicaranya jangan sampai dibungkam. Sampai sekarang diciptakan helm yang ada airbrush sorban. Ada kan bener ya? Anjir, ternyata yang dikatakan si Benny punya inspirasi. Bukan bohong-bohongan, bener realita Ada, aja. Gitu. Ada emang Gimana ada. gue bisa pakai sorban, bisa pakai kopiah, tapi tetap safe. Safe, nah, helmnya di airbrush. Bener. Dia telah mengambil intisarinya. Terus mau tanya apa lo kalau mau cerita nih? Dari kacamata lu nih sampai saat ini yang keresahan masa muda lu kayak banyak banget lo yang pengen lo tanyakan ke Sister Dendi nih dulu nih. Kalau gue lihat sekarang sosoknya lebih introvert kayaknya, atau sekarang mungkin belum kena acot. Enggak sih, kenapa ya, nggak tahu. Emang beda sih kalau udah panggung mah, ya beda wilayah. Maksudnya wilayah sehari-hari gini ya santai aja. Kalau energinya energi biasa aja gitu. Kalau udah panggung ya nggak tahu, gue juga suka ada setan lewat kali atau apa. Sabar tutnya dikeluarin. Liar aing macan gitu Aing mau. Memang apa ya, ada suasana mistis aja sih. Ya mungkin semua musisi juga kayak Oke. gitu. Ini crowdnya, ada crowdnya kalau manggung. Ya, tapi doi kalau main gokil main ibaratnya dia manggung. Yang kita tonton waktu main di mana, di daerah Kuningan itu ya, yang penuh banget itu ya. Di daerah Kuningan kalau nggak salah gue nonton di YouTube. Indoor ya? Outdoor. Acara apa ya? Acara apa? Gue lupa. Gue yang baru-baru tahun lalu kok. Lu manggung di daerah Kuningan kalau nggak salah. Kuningan ini. Oh, SCBD mungkin SCBD. malam-malam. Iya. Itu Acara reuni Jakarta Iya. sekarang. Gue bilang tuh crowd banget tuh anjir. Gokil sih Ya, doi. itulah, makanya aneh sih si Teenage mah memang kita band mitos lah kalau orang bilang. Bisa dibilang lintas generasi bandnya dia. Yo, men. Dari generasi gua sampai generasi yang sekarang ini masih ada. Pasarnya masih ada meskipun nggak mendengarkan soundnya. Begitu lihat, wah ini sih Teenage. Kaosnya aja, wah Teenage nih. Gua punya satu tuh sih di era 2005 gua beli tuh kaos Teenage pertama gua itu yang ada love-nya itu. Oh yang love-nya iya. Ada gambar love-nya itu. Itu kaos pertama gua itu sih. Masih ada di gua. Masa colong sama dia sialan emang. Gua yang beli dia mulu yang pakai. Masih ada. Yang ngeluarin FF Sound itu. Iya. Itu Itu pasti masih ada. pertama gua tuh. Tapi kalau si Sir Dendi sendiri emang dasarnya tuh emang orangnya pendiam gini apa enggak sih? Untuk kesehariannya. Sehari-hari sih biasa Iya. aja sebenarnya. Jarang ngomong Nggak ada dia. yang spesial, paling juga kalau dulu kan sering main-main, sekarang lebih banyak kalau ngerjain desain atau apa kan lebih banyak sendiri lah. Jadi mungkin komunikasi sama temennya lewat WhatsApp atau janjian kayak gini. Tapi ping itu hehehe. Orang bilang si Dendi itu seseorang yang bocor apa gimana? Apa wah gua pemabok jalanan lu. Itu mah perlu ditanyain juga sebenarnya ke orang-orang. Soalnya beberapa Dia tidak bisa menjawab dirinya sendiri. nggak bisa sih. Karena gue sih ngerasa Biasa aja. Biasa gua mau begini katanya. Ini orangnya kayak pendiam memang. Sekali ngomong minjem duit. Oh, ada ucapan. Ayah receh. Sekali ngomong minta transfer. Ya, Sir Dendi. Apa yang memutuskan lo untuk hijrah ke ibu kota? Dulunya sih. Apa dulu ya, si Bandung teh terlalu, kalau menurut gue terlalu kecil dan buat sebagian orang ya, karena memang kota untuk belajar aja sih, ilmu-ilmu kreatifnya semua ada di Bandung, tapi untuk berkarir atau mencoba ilmu yang dia punya tuh ya memang harus pindah ke kota yang besar. Jakarta kan luas, lu bisa gila-gilaan apapun asal kuat ya. Terutama untuk orang Bandung, asal kuat tinggal di Jakarta tuh lu bisa Jadi ngapain apapun lebih menantang lah istilahnya. Sama seperti kita. Iya. Kita Ya kan? kita kalau di Bali kita nyaman Iya, terlalu nyaman. slow. Ya Tapi, seperti ya kita butuh tantangan baru. Kita nggak mau di gini-gini aja nih gitu. Ya sama seperti sama kayak Bandung. Bandung mah nyaman, kecil, Iya. adem, kemana-mana bisa terjangkau naik motor, bisa ketemu sehari bisa janjian 3-5 tempat gitu. ya kalau ngomongin industri kreatif kan di Bandung kan memang gokil sih ibaratnya kan apapun itu lah bidangnya ya. Karena saking banyaknya orang di situ jadinya
buat apresiasinya agak kurang sih ya, apa dalam arti penghargaan untuk Ya, salary iya. segala Salary. macamnya. Jadinya agak kurang, jadinya beberapa orang yang jengah gitu ibaratnya. Gua bosan dengan recehan. Iya. Ciao. Kuenya terlalu kecil di Bandung itu karena Oke. kotanya kecil. Karena orangnya permintaannya banyak, tapi juga SDM-nya juga lebih banyak di Iya. sana Sir ya. Kayak apa, terlalu banyak persaingannya lah, terlalu ketat karena kan kotanya kecil. Jadi maka beberapa orang udahlah pindah ke Jakarta, agak Di sini juga susah dikit gitu. kebutuhannya di sini juga bayak, juga apresiasinya Ya, di sini juga gede. banyak orang kreatif lah dari berbagai daerah sih di Indonesia. Perlu di Jakarta. Emang harus ada yang dikorbankan ya, kenyamanan belakangan dulu dah. Ya, Penting harus asem-asem dulu lah. ya sama-sama penting PT masuk di rekening gitu ya. Nanti masalah buang cari-cari senangnya Ya, balik ke Bandung lagi. Asal kuat cuaca, kuat Mental, lalu kuat lintas, mental. mentalnya, orangnya keras-keras apa, jadi ya itulah. Tapi di sini- lama-kelamaan Sir ini mulai mencintai kota ini sepertinya. Ya karena mau nggak mau. iya, jadi karena kotanya bikin kita stres, jadi berpikirnya lebih cepet. Ya itu tadi, kalau di Bandung ini terlalu nyaman, jadi kita juga slow lah, santai. Nah. Kalau di sini tuh hitungan detik, misalnya orang mau kita meeting, mau ada project apa, hitungannya itu hitungan hari lah atau hitungan jam, harus udah ketemu. Sepakat. Ini kita mau kemana gitu. Udah mau gimana, lu project desain ide lu kayak gimana, eksekusinya kayak gimana, biayanya berapa. Nah gitu kan cepet. Kalau di Bandung kan Tidak banyak basa-basi di sini orang orang. basa-basi, to the point aja. Dan harus kuat mental karena kalau kita terlalu banyak mikir, tidak ngambil keputusan cepet, disamber orang kalau di sini sih. Ya bener sih, di sini tuh mesti cepat. Cepat. Karena orangnya Jangan sampai kita tergilas. tergilas teknologi, kayak dia nih tergilas teknologi. Bahasa Inggris lu kagak bisa, silat lu kagak bisa. Gimana? Mau jadi preman lu kagak bisa, mau maju preman lu kagak ada modal. Mau jadi orang bener bahasa Inggris lu kagak bisa. Iya, Jakarta sih. Jakarta sih gokil sih. Nasir, Sir Dendi tadi kan sempat ngerjakan beberapa project interior kan. Kalau mamanya dituntut dipaksa untuk mengerjakan seperti orang anak-anak interior yang udah ada di pasaran kan, kebutuhannya ini tanpa ininya Sir Dendi masukkan signature-nya Sir Dendi dalam desain masih oke nggak, atau emang itu kan cuma sekedar selingan gua doang nih di project-project interior seperti itu? Sebenarnya biasanya sih saya tolak ya kalau nggak sesuai. Cuman kan saya pikir oke lah, dia maunya kayak gini, saya nggak cocok, ya udah berarti mungkin ini bukan rezeki saya, tapi bisa jadi rezeki teman saya gitu. Oper gitu. Oper atau saya hire aja deh. Oke. Ini karena juga nggak baik lah nolak rezeki. Ya mungkin ya udah nggak apa-apa, saya nggak suka, tapi ini teman saya yang butuh nih. Kalau teman saya perlu, ya udah saya kolaborasi aja sama dia. Nih ada project gini sok, lu ini nggak cocok nggak, silahkan aja. Berarti si Dendi ini kayak situ ya, si Dendi Darman itu ibaratnya, yang Oh iya. Ya dia bikinnya apa namanya, dia kan produk juga kayaknya ya, tapi dia mulai merancang-rancang rumah yang main interior interior sama arsitek Iya. juga kan doi kan? Si Dendi itu sebenarnya dia juga seni murni malah. Timur nih. Cuman dia juga gitu, senang terus orang mulai permintaannya udah mulai meningkat. Maksudnya meningkat tuh dari mulai desain tiba-tiba bikin rumah. Oke. Dan dia juga nggak ngerjain sendiri, dia juga kolaborasi, bikin kantor, terus hire orang interior, orang arsitek. Jadi memang ya udah dikerjain sesuai bidangnya aja sama yang sesuai bidangnya. Tapi karena orang kontaknya ke dia, butuh visual image konsep dari dia, ya udah lewat dia. Tapi untuk eksekusi kolaborasi sama orang yang benar-benar ngerti aja, Yang berkompeten di bidang yang itu. berkompeten di bidangnya. Ya maksudnya 11-12 sama si Dendi Darman Ya itu maksudnya. kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak cocok saya, ya udah. Oke. Yes, silakan. Tapi ngomong-ngomong, warung depan ngebul bener tuh anjing. Menggoda nih baunya. Naspat. Merokok nggak apa-apa? Jangan. Coba merokok aja. Nggak abdol men. Itu tadi disuruh agak menjauh men. Nah, si Denny ngomong-ngomong sudah berhenti merokok. Oh iya. Tapi dirokok tetap. 2004, dari 2004. Berhenti, memang beneran berhenti total. Berhenti total. Kenapa? Kenapa sih? Ada mungkin saya mau
nggak rokok saya dulu terakhir di Samsung. Wah, Oke. agak berat sih. Sir. Nggak bisa di Jakarta panas. Apakah berhenti merokok vegan juga karena? Nggak, itu mah memang nggak cocok aja soalnya di Bandung kan enak. Di Samsung ya. Rokok-rokok dingin-dingin. kretek. Oh, begitu di Jakarta nggak cocok deh, cuacanya panas, rokoknya Gua polusi. inget banget waktu ke Bandung, nyebrang depan ITENAS kan ada warung apa? Barokah. Barokah. Nah, nyebrang tuh di Barokah kan. Anak-anak sana pada ngerokok kan ngeteng kan. Nah, gua kan beli Sampurna kan ternyata nggak diketeng. Oh, iya. Rokok gitu. Apa? Rokok apa? Sampurna. Wah, mantap sebungkus kata dia. Anjing. Emang kenapa beli rokok sebungkus kata dia. Terus gua balik lagi ke sono. Beli rokok lagi ya? Beli rokok apa? Sampurna sebungkus ya? Wah, mantap sebungkus. Anjir, Sambil mantap lagi. Yang sampingnya penyewaan VCD porno tuh. depan Iya, itu. Itu tai banget itu. Ya, itu dia. Apalagi pengen lo obrolkan ke Sir kita ini? Mungkin rasa sih pertanyaan-pertanyaan keresahan gua sih sebenarnya sudah terwakili oleh obrolan kita tadi. Tuh. Karena kan gue penasaran di era-era 2005 itu ya, 2004 2005 Nah, scene musik di era-era lu tuh gitu gimana sih di Bandung, Sir? Keadaan scene musik waktu itu, waktu di Bandung tuh, di era-era lu itu. Dulu sih 2001 2002 tuh musik masih pop lah, ramainya musik pop. Tapi bukannya hardcore kenceng ya, Sir ya di daerah sini, Sir? Hardcore udah duluan. Hardcore tuh dari zaman dulu di tempat di Gor Saparua, 92, 93, 94 hardcore. Tapi ketika makin kesini orang-orang pengen bikin band-band dengan jenis musik baru yang lebih ringan, muncullah musik band-band pop, Pure Saturday lah boleh Ya, awalnya, oke, terus era band-band indies lah mungkin Oke. waktu itu, sampai yang modernnya dimulai sama band Moka, Cherry Bombshell, La Luna, yang band pop. Oke, tapi popnya. Pelaku-pelaku atau para pemain band itu masih bersinergi bersama-sama satu circle atau gimana? Karena Bandung kan kecil ya, jadi bisa jadi satu tongkrongan misalnya 10 orang atau 15 orang tuh bisa jadi yang si ini bikin band hardcore, si ini bikin band pop, si ini bikin band punk. Nah, Dalam satu tongkrongan, jadi emang orangnya sudah sering kenal. orang sebenarnya. sudah saya kenal. Begitu juga karena kecil juga, jadi nggak pernah ada masalah. Karena berbeda selera musik nggak pernah ada Nah. masalah gitu. Kadang-kadang kan ada yang saya lihat ya kayak recordingnya siapa sih yang Riot Mix. si Toteng gitu yang Oh, iya, kayak iya. gitu kan. Dia recording juga, ternyata dia tuh juga kru bandnya apa Iya, iya. gitu. Ternyata ngerjain band apa gitu ibaratnya, enggak Jadi cuma misalnya dia kru band pop, Oke. dia jadi kru di band pop, tapi ternyata dia punya band hardcore. nah, gitu. itu ibarat sering Ibaratnya buat support sistemnya Iya, saya tuh. support aja. Idealis jalan, ini Iya. kan ini juga tetap jalan, pemasuk pendaringan. Iya, mikir duit juga tetap jalan gitu. ya saya kira kayak siapa Nasir yang si Noah itu kan, yang ternyata yang bikin si logonya tuh si rapper Bandung tuh siapa namanya? Ucok. Siapa? Ucok. Ternyata Ucok, Ucok iya, ya. iya. Dia wah, ternyata doi yang ngerjain si logonya dan logo-logo si band-band Noah juga. Iya, iya. Oh, ternyata di belakang band-band yang notabene pop apa-apa yang major, ada orang-orang indie di belakangnya juga banyak ya. Iya. Seperti itu dari dulu. Jadi ya mungkin kita bisa ngebedain aja bahwa ini mah kerjaan. Kerjaan dan juga project idealis. Proyek idealis di mana kerjaan mana, dan ini mah temen gitu, masih satu kota lah, bantu. Jadi enggak sih, di Bandung nggak terlalu banyak gesekan karena kecil, dan jadinya ya saling support aja, karena kalau nggak saling support siapa yang bakal support gitu. Iya, benar, support sistemnya mesti ada. Support system. Tapi Oke. dulu si Dendi kalau ngomongin zaman-zaman di eranya itu seperti Dilan nggak? Wis naik motor gitu. Dia lebih ke arah Robocop, Robocop boti kopi. Dulu nggak apa-apa ya. Dulu Zaman-zaman kan ngeter-ngeternya geng motor dulu kan kayak Sir. zaman ya geng motor tuh saya masih SMA lah, geng motor tuh udah ada. Sempat ikut Sir Dendi tapi di era itu. Sempat teman sih yang ikut, tapi sempat nongkrong karena apa ya, geng motor tuh serunya tuh Saat punya motor. bukan masalah berantemnya ya, tapi Oh. mereka juga mikirin ini. Ada beberapa geng motor yang mikirin visual desainnya, jadi polet motor. Oke. Airbrush maksudnya. Bukan masih dulu sih belum ada, kayaknya dulu belum ada airbrush. Jadi polet motor tuh yang permainan warna, komposisi warna lah, kayak Nirvana 2 dimensi. Oh iya. Jadi ada geng motor dulu, Moonraker. Oke. Itu identitas warna itu hijau. Oke. Poletnya tuh gradasi hijau tua,
hijau muda putih. Oke. Terus ada lagi XTC, XTC biru, dia background warnanya warna identitas warnanya gengnya tuh biru. Di Polek gradasi biru muda, putih, dan buat seumuran saya waktu itu yang anjing nih gila, dia juga bisa nampilin Visual motor ciri tuh khas yang bikin gue inget memori sampai sekarang, dan berarti dia ada usaha untuk mendesain motornya. Dulu belum musim custom motor. Iya. Pokoknya misalnya Yamaha Alpha di Polet sebelah mananya biar jadi bagus RX King. Oke. Jadi itu ada lomba-lomba itu yang gimana kalau si geng motor itu Berkumpul, berkumpul itu bisa jadi sebuah pemandangan visual yang bagus sih menurut gua. Belum ngomongin desain jaketnya ya. Dia baru visual si tangki-tangki ya, baru body segala body macam itu. Jadi pada waktu itu terlepas dari kekerasannya gue nggak pernah tahu soal, tapi dari segi artistiknya lah. Artistik tuh membuat gue sih berkesan saat itu sih. Oh, emang udah ketertarikan dengan si Rupa emang udah dari awal teman kita ini. Tapi Seru sih itu. waktu mau ngambil jurusan apa namanya produk tadi tuh emang itu keinginan Sir Dendi atau cuma sekedar ikut-ikutan temen aja dulu waktu gue kayaknya produk cocok nih, terlepas sebelum Sir Dendi ternyata produk gini banget ya, kenceng banget tugasnya. Anak-anak yang lain ngambil apa? Ngambil produk, gue ikutan ah. Dulu di teras tuh cuma ada 2 jurusan sih, interior sama produk. Di kafe nggak ada ya? Di kafe belum ada. Angkatan gue tuh 94, angkatan kedua kan, angkatan pertama 93. Dan di Dharma tuh 93. Terus gue masuk 94. Baru 2 jurusan, produk sama interior. Pilihannya kalau lu suka yang rapi-rapi, ya lu ngambilnya interior. Oke. Lu kalau mau suka freestyle gambar segala macam, ya lu ambil produk. Nah, gua tuh orangnya ngerjain segala sesuatu tuh berantakan, nggak terlalu rapi. Kalau interior kan harus ada penggaris ya, presisi lah. Rapido, apa segala, tapi bersih, kertas nggak boleh kotor, pokoknya harus bersih. Nah, gua tuh nggak suka. Karena kalau produk kan sketsanya nyeket tuh freehand kan, kertasnya gede, pensil, pakai pensil ngerender apa segala macam tuh dibebasin lah. Lu mau bidangnya, mau objeknya apapun, beda apa terserah kalian tiap semester ngambil apa. Tapi pada intinya ketika menggambar tuh nggak ada penggaris, nggak ada apa, pokoknya freehand aja. Tapi Sir Dendi di produk itu sempat selesai ya? Menamatkan? Selesai. Meskipun 8 tahun tapi gua selesai. Wah, sama Sir. Saya juga 8 tahun kuliah. 10. Nggak apa-apa. Generasi champion 8. Yang penting gua lulus dalam waktu yang tepat. Yang penting tidak mutung. Gue udah prinsip gue udah keluar modal banyak ini, masa gue berhenti di tengah jalan? Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Kuliah lama mah yang penting Nggak selesai masalah. aja. Ya tapi kan kalau gue kenapa menamat, karena tanggung jawab moral gue. Iya, terhadap pada orang tua sih. Iya. Ya. Mereka arah tanggung jawab moral sih. Iya benar. Tapi di saat sampai di usia ke-8 kuliah gue mesti sambil bekerja sih waktu itu saya sih. Kalau nggak gitu Iya. tidak bisa menghidupi. Setuju. Apalagi gue waktu itu kuliah swasta ya, itu mahal. Jadi mahal itu sendiri. parah itu. Mahal itu Sir, itu. Tiap tahun harus mikir nih bayaran gimana. Jadi ngerjain segala sesuatu aja gitu. Nah, kalau gue dulu murah, gope. Oh ya? 1 semester gope, tidak bayar apapun. Nah, gope akhirnya gope gue harus ganti NIM kan. Ganti NIM di tahun 2010 apa 2011 gue disuruh paksa ganti NIM kan. Dipaksa ganti Udah NIM. ketuaan bangsat. Kelamaan. Jadi 1,5 juta, gue kaget anjing, tidak bisa lagi gue. Tapi kan kamu saya kan negeri dulu kan. Menurut gue 1,5 juta itu mahal, apalagi Tenas. Wah, itu mau gokil ibaratnya. Tapi memang nggak ada pilihan lagi. Pertama kalau mau masuk ITB sebenarnya bisa tiap tahun tuh bisa sampai 4 kali atau ada batasnya untuk nyoba. Cuman memang realistis aja seluruh Indonesia pengen masuk ITB. Nah makanya muncullah si ITENAS juga untuk menampung SDM yang bagus yang akan terima di ITB bisa meneruskan minatnya di kuliah di seni rupa gitu. Iya. Oke. Kayaknya kalau dari gua sih cukup kalau buat Sir Dendi hari ini. Sama satu lagi, Sir. Gue mau minta tolong nih. Di setiap akhir-akhir ini pembicaraan. Tolong kasih ini, Sir, masukan untuk teman-teman tetap bertahan, tetap semangat untuk menghadapi masalah pandemi ini. Jangan menyerah, saling support. Ya. Ya pertama sih kalau kalian sebagai seniman, musisi apapun segala macam jangan berhenti berkarya.
jangan takut dibilang karyanya jelek. Terus dalam situasi pandemi sekarang mah ya jangan putus asa, terus tetap kontak-kontakan sama temen, tetap jaga silaturahmi karena dan tetap komunikasi karena kita hanya dengan berkomunikasi kita tahu mana teman yang membutuhkan atau mana teman yang bisa dimintai tolong. Itu caranya dengan tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi. Dan kalau ada teman-teman yang mulai memakai baju bagus, hati-hati mengarah ke suicide glam nanti. Tiba-tiba pakai jas gitu. Pakai jas, Bisa itu. Bisa. pakai dogma terbaiknya Suicide Glam. Astagfirullahaladzim. Biasanya kaos doang gitu. Ternyata pakai kemeja. Mungkin brand Suicide Glam dari Bali. Itu dari sana mungkin ya ngambil Keresahan itu. keresahan seperti itu. Pakai baju terbaiknya. Oke, terima kasih Mr. Dendi. Mr. Dendi atas Terima kasih waktunya. juga, Terima kasih banget saya udah diberi kesempatan untuk ngobrol sama Sir Dendi. Idola Hari ini idola di tanggal merah. Malam merah. 1 Suro. malam 1 Suro hari ini Sir. Malam 1 Suro udah kemarin Oh, soalnya. kemarin ya. Oke, sekarang hari besarnya aja. Hari 1 besarnya. Suro. Oke, langsung dari Bintaro ya. Oh, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga kita minjem tempatnya nih. Apa namanya nih? Seven Dial. Seven Dials. Oke, Bintaro. Bintaro. Sektor 9. Nah, thank you buat peminjaman tempatnya. Udah diperkenankan. Yang punya sudah mulai resah. Lu nongkrong. Manggung di Bali dong. Sering Buat Teman-teman yang kangen dengan Teenage Death Star Ataupun Sir Dendi. Nah, kontak langsung. Kalau Sir Dendi karakternya adalah Balada. Johnny Cash. Nah. Walaupun nggak cash banget. Great. Tapi nerima cash. Johnny Kredit. Johnny English. Yang pengen langsung aja kontak buka aja IG-nya. IG-nya Sir Dendi. Sir Dendi. Kalau mau Teenage Death Star juga ada IG-nya. Teenage Death Star. Merchandise-nya juga ada. Wah, Sekarang lagi rajin nih. Banyakan merchandise ya keluar daripada manggungnya. nggak masalah itu yang sebenarnya. Manggung belakangan. Ini Martinez jalan terus. Teenage Death Star nggak pengen bikin apa live streaming gitu. Belum ada rencana. Kurang seru Emang nggak dapat. Nggak dapet Ada. Tidak main itu. Kurang. Tidak main itu. Oke, thank you banget. Langsung dari Seven Dials Cafe Bintaro Kopi. Salam Jimek. Latin mikrofon. Anjir amatir.